warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran daring kali ini, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dan kelancaran selama melaksanakan pembelajaran kali ini. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semuanya baik dan tidak kurang suatu apa. Oh iya, untuk absensi online pada Google Form Bapak sudah cek semuanya dan tidak ada yang absen. Bapak selalu ingatkan bahwasanya selama pandemi COVID-19 ini anak-anak harus senantiasa menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi agar tubuh tetap fit selama beraktivitas. Jika terpaksa harus beraktivitas di luar rumah, selalu gunakan masker dan tetap jaga jarak ya. Jangan lupa juga untuk selalu istirahat yang cukup. Nah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Untuk kali ini adalah materi yang akan kita pelajari, yaitu adalah karakteristik perangkat memori. Sebelum kita mempelajari materi, saya sampaikan terlebih dahulu untuk kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah menganalisis memori berdasarkan karakteristik sistem memori, lokasi, kapasitas, kecepatan, cara akses, tipe fisik. Kemudian yang kedua adalah membuat alternatif kebutuhan untuk memodifikasi beberapa memori dalam sistem komputer. Selanjutnya adalah indikator pencapaian. Yang pertama adalah menjelaskan karakteristik perangkat memori. Yang kedua adalah menentukan jenis dan tipe perangkat memori yang digunakan dalam sistem komputer. Kemudian untuk tujuan pembelajaran adalah setelah selesai pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat satu, menjelaskan karakteristik perangkat memori dan benar. Yang kedua adalah menentukan jenis dan tipe perangkat memori yang digunakan dalam sistem komputer dengan benar. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang karakteristik memori internal. Untuk karakteristik memori internal dilihat dari yang pertama adalah lokasi memori. Memori internal yang sering disebut sebagai memori fisik, primer ataupun utama terletak di dalam CPU dan bersifat internal terhadap sistem komputer. Kemudian kapasitas memori, biasanya di sini adalah kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte, 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Umumnya adalah 8, 16 dan 32 bit. Kemudian satuan transfer itu sama dengan jumlah seluruhan data yang masuk dan keluar dari modul memori. Untuk memori internal atau memori utama, satuan transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan dalam memori pada suatu saat. Kemudian metode akses memori. Memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut sebagai record. Untuk karakteristik memori internal selanjutnya adalah berdasarkan kinerja memori. Ada 3 buah parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja sistem memori, yaitu waktu akses, waktu siklus, dan laju pemindahan. Untuk waktu akses di sini adalah untuk memori internal atau RAM. Waktu akses adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi baca atau tulis, read or write. Waktu siklus penjumlahan dari waktu akses dan waktu transient hingga sinyal menghilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data. Selanjutnya adalah laju pemindahan, kecepatan pemindahan data ke unit memori ataupun data yang transfer dari unit memori. Pada memori internal atau RAM, transfer rate sama dengan 1 per waktu siklus. Baiklah anak-anak, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, sudah cukup jelas semuanya. Baik, jika sudah cukup jelas semuanya, kita lanjutkan berkaitan dengan fungsi utama pada memori internal. Untuk fungsi utama pada memori internal di sini adalah untuk menyimpan data dari piranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Kemudian menyimpan daya hasil pemrosesan ALU, Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirim ke piranti keluaran. Selanjutnya adalah menampung instruksi ataupun program dari piranti masukan ataupun dari piranti pengingat sekunder. Baiklah anak-anak, untuk materi berkaitan dengan karakteristik perangkat memori sudah Bapak sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, kita nanti akan masuk ke evaluasi. Silakan anak-anak catat soalnya, kemudian nanti bisa ditulis jawabannya pada dokumen program Microsoft Word bagi yang mempunyai komputer ataupun laptop. Kemudian bagi yang tidak mempunyai komputer ataupun laptop dapat menuliskan di lembar kertas. Selanjutnya nanti
baik dokumen Microsoft Word ataupun lembar kertas tersebut dikirimkan melalui email saya, yaitu di joni.kurniawan2012@gmail.com. Untuk soal yang pertama di sini adalah apa yang dimaksud dengan memori. Kemudian yang kedua adalah sebutkan 3 fungsi utama dari memori internal. Yang ketiga adalah sebutkan dan jelaskan 2 karakteristik dari memori internal. Yang keempat, jelaskan kinerja sistem memori dilihat dari parameter laju pemindahan atau transfer rate. Kemudian yang kelima adalah sebutkan dan jelaskan 3 tipe atau jenis dari memori fisik atau internal. Setelah selesai dijawab, saya ingatkan kembali dari jawaban tersebut dikirim ke email saya di joni.kurniawan2012@gmail.com. Anak-anak, dari awal sampai akhir Bapak sudah menyampaikan materi tentang karakteristik perangkat memori dan tibalah kita di penghujung materi. Tapi sebelumnya akan Bapak sampaikan kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulannya adalah memori atau yang biasanya disebut sebagai RAM yaitu 1. Menyimpan data dari piranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. 2. Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirim ke piranti keluaran. Ketiga adalah menampung instruksi ataupun program dari piranti masukan ataupun dari piranti pengingat sekunder. Dengan demikian sebenarnya semua memori yang ada itu adalah sama fungsinya. Menyebabkan perbedaan hanyalah pada cara kerja, format, dan kecepatannya secara spesifik berdasarkan karakteristiknya. Dengan demikian pembelajaran untuk hari ini sudah kita laksanakan lancar, dan sebelum pembelajaran kali ini marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan kemudahan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kita mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.